Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Alia Sucinovanda dan rekan-rekan saya Wanda Hamidah, Mutia Safen, dan Andika Kurnia Putra. Kami dari kelompok 3, kelas 2C dengan prodi D3 Akuntansi. Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi tentang PP pasal 23 tahun 2018. Selama 20 menit ke depan, kami akan membahas tentang bagaimana sih peraturan PP 23 tahun 2018 ini. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman atas kontribusinya untuk menonton video yang telah kami buat ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang PP 23 tahun 2018. Selamat menonton rekan-rekan. PH final berdasarkan PP 23 tahun 2018. PP 23 tahun 2018 merupakan perubahan dari PP 46 tahun 2013. Yang mana pada awalnya PPh final atas penghasilan bruto yang semulanya 1% menjadi 0,5% dengan jangka waktu tertentu. PP 23 tahun 2018 ini mengatur tentang tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM. Dari penghasilan usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya, objek pajak PP 23 tahun 2018. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan tertentu seperti firma, koperasi, CV, ataupun PT. PT yang dimaksudkan di sini adalah PT yang menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bukan objek pajak PP 23 tahun 2018 ialah wajib pajak pribadi yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan dengan ketentuan umum. Yang kedua, wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus serta menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak badan yang telah memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Dan yang keempat, wajib pajak berbentuk badan usaha. Objek dan bukan objek PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada dasarnya, semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, yang menjadi objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha yang tidak melebihi dari 4,8 miliar rupiah dalam periode jangka waktu 1 tahun. Dan yang bukan termasuk dari objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dan pekerjaan bebas. Yang termasuk dalam jasa sehubungan ini seperti seorang akuntan, pemain musik, dokter, konsultan, notaris, perantara, olahragawan, dan lain sebagainya.
Kategori yang kedua yaitu penghasilan yang diperoleh atau diterima di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Dan kategori yang ketiga ada penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan kategori yang keempat atau terakhir ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Tarif PPh Final Pasal 23 Tahun 2018. Tarif dari PPh Final Pasal 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari pendapatan bruto. Contohnya, pendapatan bruto seorang wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 50 juta. Maka kita tinggal mengalihkan pendapatan bruto yang sebesar 50 juta tadi dengan tarif PPh final sebesar 0,5% yang akan diperoleh PPh finalnya sebesar 250.000. Untuk mencari pendapatan netonya, kita tinggal mengurangkan yang 50 juta rupiah tadi dengan 250.000, maka akan dihasilkan pendapatan neto sebesar 49.750.000 rupiah. Jangka waktu PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang pertama adalah bagi wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun. Yang kedua yaitu bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma adalah 4 tahun, dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas adalah 3 tahun. Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Gambar pertama yaitu wajib pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, maka dikenai PP 23 tahun 2013 sampai akhir tahun pajak Y, dan pada tahun pajak selanjutnya mulai dikenai ketentuan umum PPh. Gambar kedua yaitu bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku berbeda dengan tahun takwim, maka dapat dikenai ketentuan umum PPh mulai tahun pajak terdaftar dengan menyampaikan paling lambat akhir tahun pajak terdaftar. Wajib pajak memberitahukan apakah dia mau memilih dikenai ketentuan umum PPh untuk tahun pajak terdaftar. Gambar ketiga yaitu wajib pajak dapat memilih dikenai ketentuan umum PPh sejak tahun pajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan saat terdaftar. Jika lewat, maka ketentuan umum PPh berlaku untuk tahun pajak berikutnya. Gambar keempat yaitu wajib pajak lama sebelum 1 Juli yang terdaftar sebelumnya yang dikenai ketentuan umum PPh. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan mulai 1 Juli sampai akhir tahun, maka dapat dikenai ketentuan umum PPh mulai saat menyampaikan pemberitahuan. Pemotongan dan pemungutan PP 23 tahun 2018. Cara pelunasan PP 23 tahun 2018 yang pertama disetor sendiri oleh wajib pajak. Tempat terutang setiap tempat kegiatan usaha. Saat penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Saat pelaporan, tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT massa. Jika nihil, tidak diwajibkan lapor SPT massa. Yang kedua, dipotong 0,5% oleh pemotong atau pemungut PPh. Dengan ketentuan dilakukan untuk setiap transaksi objek PPh minimal, dan wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Pengecualian dari PP 23 tahun 2018 dan PPh pasal 22, yaitu pembelian barang oleh wajib pajak jika wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Saat penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipotong. Bukti potong wajib diberikan kepada wajib pajak saat pelaporan dalam SPT massa pasal 4 ayat 2 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Tata cara pengajuan dan penerbitan surat berharga. Wajib pajak melakukan permohonan yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak, kantor NPWP pusat terdaftar atau KPP mikro yang ada di wilayahnya, lalu ditindaklanjut dengan surat keterangan wajib pajak
Masa berlaku sampai dengan jangka waktu PP 23 tahun 2018, kecuali wajib pajak memilih dikenai ketentuan umum atau tidak memenuhi subjek yang dikenai PP 23 tahun 2018. Dapat dibatalkan atau dicabut jika ditemukan data tidak memenuhi kriteria wajib pajak PP 23 tahun 2018. Alasan penolakan yang pertama bukan wajib pajak PP 23 tahun 2018. Omset tahun pajak sebelumnya besar dari 4,8 miliar. Telah memiliki ketentuan umum, belum menyampaikan SPT tahunan. Surat keterangan dapat diberikan dalam hal yang pertama, permohonan ditandatangani wajib pajak atau kuasa wakil wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya, kecuali untuk wajib pajak baru dan wajib pajak yang tahun pajak sebelumnya tidak wajib SPT tahunan. Ketiga, memenuhi kriteria subjek PP 23. Jangka waktu proses maksimal 3 hari. Jika tidak, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan dalam jangka waktu 1 hari setelah jangka waktu tersebut terlewati. Setelah kita sudah berada di akhir materi presentasi, terima kasih banyak kepada ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari kelompok kami. Belajarlah mengalah sampai tak ada yang bisa mengalahkanmu, dan belajarlah merendah sehingga tidak akan ada yang bisa merendahkanmu. Go Bin Faster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.